warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reisha Rahmadewi Irmawan dengan NIM 021 dari SD tingkat 2 Prodi Kebidanan Metro. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme persalinan normal. Selamat menyaksikan. Turunnya kepala janin ke jalan lahir dimulai pada akhir kehamilan atau awal persalinan. Nah, sutura sagittalis berada di pintu atas panggul dalam posisi melintang, di mana ubun-ubun kecil dan ubun-ubun besar berada di posisi sama tinggi yang disebut sinklitismus. Pada posisi ini, diameter terendah dari kepala janin di jalan lahir adalah diameter fronto-occipitalis sebesar 11,5 cm yang akan melewati diameter transversa pintu atas panggul sebesar 12,5 cm. Nah, dengan adanya dorongan his yang berasal dari fundus ibu pada bokong janin dan penyesuaian janin terhadap jalan lahir, maka menyebabkan kepala janin turun memasuki pintu atas panggul dengan keadaan fleksi maksimal. Nah, perubahan sikap janin ini dikarenakan kepala janin menyesuaikan dengan kondisi jalan lahir sehingga menyebabkan diameter fronto-occipitalis berganti menjadi diameter suboccipito-bregmatica sebesar 9,5 cm. Turunnya kepala janin dalam sikap fleksi ini menyebabkan terjadinya engagement atau penguncian sehingga kepala janin tidak dapat kembali ke posisi awal. Sikap kepala janin dalam kondisi fleksi ini menyebabkan sutura sagittalis mendekati pinggir atas simfisis di bagian sisi. Nah, ini menyesuaikan dengan posisi punggung janin. Perubahan ini menyebabkan ubun-ubun kecil dan ubun-ubun besar itu tingginya tidak sama dan disebut dengan asinklitismus posterior. Karena bertambah kuatnya dorongan fundus terhadap bokong bayi dan penyesuaian kepala janin terhadap jalan lahir, maka ruang bagian belakang panggul itu menjadi lebih luas dan menyebabkan kepala semakin turun sehingga sutura sagittalisnya mendekati promontorium dan terusannya. Posisi ini disebut sebagai asinklitismus anterior. Nah, karena adanya his dan penyesuaian dengan jalan lahir, kepala akan semakin turun hingga mencapai dasar panggul, yaitu bidang sejajar dengan spina ischiadica dan biasa disebut dengan bidang H3. Nah, setelah mencapai dasar panggul, janin akan melakukan penyesuaian terhadap jalan lahirnya. Kepala janin ini akan melakukan putaran paksi dalam sebesar 45 derajat sehingga ubun-ubun kecilnya berada di bawah simfisis pubis. Nah, putaran paksi dalam ini terjadi disebabkan karena ukuran diameter terbesar di pintu keluar itu adalah diameter anterior posterior, yaitu 11,5 cm. Ubun-ubun yang saat ini sudah berada di bawah simfisis pubis menjadi sumbu putaran hipomukleon yang menyebabkan terjadinya pergerakan ekstensi kepala janin sebagai akibat bentuk jalan lahir yang mengarah ke depan, kemudian ke atas. Nah, ini terjadi karena adanya kekuatan kontraksi dan dorongan fundus terhadap bokong bayi. Pergerakan ekstensi dan adanya dorongan ibu menaran serta adanya kontraksi yang kuat dapat menyebabkan lahirnya secara berurutan, mulai dari ubun-ubun kecil, kemudian ubun-ubun besar, dahi, mata, hidung, dan dagu. Nah, selanjutnya itu untuk menghilangkan torsi pada leher sebagai akibat dari putaran paksi dalam, maka saat ini kepala janin akan melakukan putaran paksi luas sesuai arah bumi janin tadi. Nah, kemudian dengan bantuan penolong dan dorongan ibu untuk menaran, maka terjadilah pergerakan ekspulsi janin yang menyebabkan lahirnya bahu depan, kemudian bahu belakang, dan disusul oleh lahirnya seluruh tubuh janin. Baik, itu dia video penjelasan mekanisme persalinan normal dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.